bersyukur segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih pelayan PW yang luar biasa bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Ya, selamat sore yang onset, yang online, ikutinya dengan sungguh-sungguh supaya saudara juga bisa diberkati ya dengan maksimal, saudara. Ya, hari ini kita masuk seri khotbah yang baru, saudara, dengan tema khusus, saudara, bebas drama keluarga. Nah, ini seri khotbah tentang keluarga, maka saya percaya sekali Tuhan yang akan memulihkan rumah tangga, pernikahan, keluarga itu sangat luar biasa. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Semua seri khotbahnya saya percaya kalau sudah dengarkan baik, percayai dan ditaati firman, pasti ngalami anugerah dalam rumah tangga. Yang sedang masalah dipulihkan, yang gak ada masalah dibuat kasihnya lebih melimpah lagi. Tepuk tangan lebih lagi, saudara. Hari ini kita akan belajar sesi pertama bagaimana berurusan dengan drama keluarga. Apa sih artinya drama keluarga? Ya seperti kalau kita lihat drama lah, saudara, drama Korea lah, saudara, drama India lah, saudara, ya drama macam-macam, saudara. Wah, itu sering kali kadang-kadang luar biasa, seperti bulan madu, luar biasa sekali dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada badai, saudara. Wah, tertawa dirubah jadi tangisan dan macam-macam. Justru makin tegang, maka kelihatan drama itu makin hebat sekali. Itulah namanya drama. Tapi kalau secara nyata dalam kehidupan, saudara, kehidupan kita makin tegang, kita itu makin berat, saudara. Makin tegang bisa makin parah, saudara. Kita rindu dalam keluarga kita boleh ada drama, ceritanya ABCD, ada suka, ada duka, tapi bisa mengalami ya pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena kehidupan itu selalu saja ada masalah. Kadang-kadang seperti drama tadi, saudara. 2 Korintus 7 ayat 5, ini perkataan Paulus, ya bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak memperoleh ketenangan. Ngalami loh, saudara, Paulus itu luar biasa loh, imannya sempat ngalami tidak peroleh ketenangan ya dari tubuh kami, saudara. Dan di mana-mana kami mengalami kesusahan, ngalami ya tidak tenang, susah dari luar ya, pertengkaran di luar ada pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Ini seorang rasul yang luar biasa, boleh dikatakan yang paling berhasil untuk bawa Injil sampai ke ujung bumi. Dia mengalami banyak sekali dalam hidupnya, tantangan, pergumulan, suka duka. Kalau sudah baca di Alkitab, dia cerita, ya tulis di ayat-ayatnya di surat. Kalau aku mau cerita tentang masalah pergumulan yang aku alami, wah mungkin akan terlalu panjang sekali. Sekali lagi, itulah kehidupan. Senantiasa ada lika-likunya, senantiasa ada pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi, apalagi rumah tangga, saudara. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kadang-kadang masalah keuangan, kadang-kadang masalah kesehatan, kadang-kadang masalah pekerjaan, saudara. Bahkan kadang-kadang juga masalah pernikahan, atau kadang-kadang malah masalah pelayanan. Bisa, saudara, ya. Ada saja dalam kehidupan selalu ada masalah, saudara. Nah, saudara, kalau itu tidak diatasi atau tidak terselesaikan, seringkali akan timbul banyak hal yang sangat tidak enak dan tidak baik. Yang pasti kalau kita sedang alami drama rumah tangga yang berat, yang besar, goncang, saudara, kalau tidak teratasi dengan baik, kita akan menjadi orang yang mudah emosi karena tertekan, betul, saudara, emosi. Dan seringkali kalau kita terus pikirkan ingin mengatasi, itu menghabiskan banyak energi, saudara. Kadang-kadang saudara lihat orang itu, saudara, nggak usah kerja, pikirannya goncang, hatinya goncang, sudah capek sendiri, saudara, lemes sendiri, saudara. Betul nggak, saudara? Nggak usah kerja lah, nggak apa-apa lah, saudara. Itu wah bahaya sekali, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, saudara, mudah emosi, saudara. Sekali lagi juga kadang-kadang tidak baik, kadang-kadang bisa memudah kita meluap, saudara, ya, yang membahayakan. Yang kedua,
ya hati kita akan jadi ya penuh dengan luka dan pahit hati, sakit hati. Bukan hanya kita tertekan, emosi, marah, sampai kehabisan energi, tapi juga kadang hati kita bisa luka, saudara. Hati kita bisa pahit, kecewa dalam kehidupan, saudara. Kenapa? Benturan-benturan. Kenapa, saudara? Masalah-masalah yang datang, yang menerpa dalam kehidupannya. Saya tidak tahu saudara yang ada di sini, tapi itulah kehidupan manusia. Tapi mungkin juga ada saudara yang sedang mengalami banyak pergumulan, baik dalam kerjaan, baik di dalam studi, baik dalam pelayanan, khususnya dalam rumah tangga. Itu bisa terjadi, saudara. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan ya banyak orang. Jadi kita juga harus berusaha, saudara, ya semua bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan jaga hati kita, saudara, sehingga tidak mudah meledak, saudara. Sehingga juga tidak ya jadi ya orang yang pahit hati, sakit hati. Karena itu akan merusak banyak hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan orang lain, saudara. Efek yang ketiga, kadang-kadang ya anggur sukacita, anggur kebahagiaan, anggur kasih kita akan berkurang dengan gratis. Dulunya cinta monyet gitu misalnya, saudara, cinta pertama gitu, saudara, mata ketemu mata, deg-degan gitu, saudara, deket-deket gitu, saudara, kesenggol tangannya sudah kering gitu, saudara, ada setrumnya gitu, saudara. Tapi karena masalah-masalah yang terjadi, kadang-kadang mata ketemu mata, ngapain lihat-lihat gitu, saudara, deket-deket sumuk katanya gitu, saudara, sudah nggak suka, saudara, akan bisa luntur, apalagi kalau sudah sampai sakit hati, pahit hati, bukan hanya suka, saudara, benci setengah mati, saudara. Saya pernah dalam pelayanan tertawa, saudara, ada nenek-nenek loh, saudara, umurnya sudah hampir 80 kira-kira, saudara. Waktu dibesuk terus cita-cita, dia masih cerita benci sekali dengan suaminya dulu, saudara. Dia sudah 80-an, suaminya kan 80, saudara. Dulu dia gini, sudah umur 80 masih simpen pahit hati, kebencian, hidupnya gak bahagia, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini biar segala drama rumah tangga yang menggoncangkan, yang membuat mungkin jengkel, tertekan, emosi, saudara, pahit hati, dibuang, saudara. Amin, saudara. Terima anggur kasih daripada Tuhan, terima anugerah dari Tuhan. Nah, saudara, bisa juga kalau saudara sampai luka hati dan sulit sekali, pertama bisa konseling. Di gereja kita ya sudah menyediakan setiap jemaat yang mau konseling apapun, masalah apapun, saudara bisa hubungi call center, ya saudara. Ya nanti call center, karena di gereja kita saudara ada tim khusus untuk konseling, apalagi juga masalah rumah tangga. Oleh konseling center kita akan dihubungkan pada ya konselor yang kira-kira cocok dengan masalah yang dialami oleh saudara. Jadi itu akan bisa menjadi berkat. Juga gereja kita ada retreat encounter, itu biasanya untuk menghilangi luka batin, saudara, menyembuhkan luka batin, yang menghilangi kepahitan, kecewa dan semuanya, sehingga bisa disembuhkan luka hatinya, sehingga bisa ya dibuang roh kepahitannya. Saudara bisa daftarkan juga ya itu di SOM, Departemen SOM gitu, saudara. Nah itu luar biasa sekali, saudara. Yang saya rindu, saya percaya setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami pemulihan yang total, mengalami kasih dalam rumah tangga yang nyata. Kok diem saja toh, saudara? Yo harusnya sering amin gitu, saudara. Iya, saudara, saya percaya itu kerinduan Tuhan. Kita semua juga rindukan itu. Sekarang kita akan belajar lagi 3 pihak yang terlibat dalam drama rumah tangga ini. 3 pihak
Yang pertama adalah pihak iblis. Iblis itu akan juga masuk di dalam drama rumah tangga, di dalam kancah rumah tangga, sehingga iblis bisa berusaha merusak rumah tangga. Saudara, kita bisa belajar dari Adam dan Hawa. Mereka diciptakan luar biasa, pasangan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi iblis selalu tidak suka. Iblis yang melalui ular datang pada Adam dan Hawa, bicara pada Hawa, wah semua buah di taman gak boleh dimakan ya. Hawa bisa bela Tuhan. Hawanya boleh, siapa yang bilang gak boleh? Yang gak boleh hanya satu itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Karena aku kita makan, kita bisa mati. Iblis itu kalau diberi kesempatan bahaya sekali. Dia akan balik lagi, oh gitu ya. Tapi kamu tahu enggak, kalau kamu makan bukan kamu mati, kamu bisa seperti Allah, ngerti yang baik dan ngerti yang jahat gitu saudara. Kamu kan luar biasa. Allah itu egois, maunya dia saja yang ngerti, kamu gak boleh ngerti itu saudara. Lah terus dia diajak lihat di buah, lihat buah, wah kelihatannya nikmat, kelihatannya itu saudara. Ya nanggapi iblis saudara, akhirnya hatinya tergoda. Akhirnya dia meraba, akhirnya dia mengambil, akhirnya dia makan buah yang dilarang. Sejak saat itu jatuh dalam dosa, termasuk rumah tangganya ikut rusak. Saudara, satu dikatakan maka mulai ada kemiskinan. Dengan susah payah engkau akan cari makananmu. Dulunya limpah saudara, enggak usah terlalu bingung seperti apapun, tetap limpah saudara. Sekarang dengan susah payah hanya untuk cari makan saja, engkau akan mulai rasa sakit. Waktu melahirkan, sakit penyakit mulai datang dalam kehidupan rumah tangga saudara. Bahkan akhirnya perpecahan, perselisihan, salah paham. Kain bunuh Habel dari anaknya, saling membunuh. Ada banyak masalah. Kenapa? Turut campur peran dari iblis yang datang dalam rumah tangga, yang ingin menipu, yang ingin menghancurkan rumah tangga. Jadi hati-hati sekali saudara. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah pada Allah, jangan tunduk pada perkataan setan. Jangan mau ikuti hasutannya setan. Tunduk pada Allah artinya apa? Tunduk pada firman Tuhan, perkataan Tuhan, ajaran Tuhan dikatakan. Dan lawan iblis, jangan diikuti iblis, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Keluargamu selamat, hidupmu selamat, semuanya jadi baik saudara. Dalam nama Tuhan Yesus tunduk pada Allah. Artinya apa? Jadilah Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan nomor satu dalam rumah tangga kita. Amin saudara. Firman Tuhan, standar kebenaran. Karena setiap orang bisa punya kebenarannya masing-masing. Suami punya kebenarannya sebagai seorang suami. Istri punya kebenarannya sendiri. Anak-anak orang tua, seringkali orang punya kebenaran sendiri. Tapi kalau saudara tunduk pada Tuhan, jadikan Tuhan nomor satu, standar kebenaran. Siapapun sedang alami pergumulan, tanya firman Tuhan. Yang tidak sama harus ngakui, yang benar tetap firman, harus ikuti. Ada satu pedoman, terus ikuti firman. Tolak hasutan iblis, tolak perkataan dunia yang seringkali yang gak sama dengan firman saudara. Engkau akan aman dan engkau akan selamat. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis seperti Hawa itu memberi kesempatan. Hati-hati, nenek bilang itu berbahaya gitu saudara. Sekarang di media luar biasa. Ada banyak yang baik, ada banyak ilmu, tapi juga hati-hati. Di sana ada banyak yang rusak, di sana banyak yang bisa menghancurkan. Kalau kita tidak hati-hati juga bisa tergoda. Saudara buka-buka kadang-kadang ada gambar porno, buka-buka kadang-kadang ada kesempatan pinjol misalnya, ada macam-macam gitu saudara. Hati-hati, jangan beri kesempatan sedikit pun. Saudara dengar, karena orang jatuh itu tidak langsung jatuh, biasanya sedikit, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nggak ada loh orang berzina ketemu dek langsung deketi, ayo berzina dengan aku ya. Itu enggak ada loh saudara. Enggak ada tahu saudara. Betul enggak? Dek kadang-kadang hatinya mulai kena dek gitu saudara.
beri kesempatan, malah dilihat lagi, saudara. Nggak dilihat lagi. Padahal sedang dengan ya pasangannya loh, saudara. Misi belirik itu beri kesempatan, saudara. Betul. Lalu kadang ngobrol, ini cuma diajak ngobrol, aku cuma ngobrol, nggak ada apa-apa kok. Ya kadang gitu. Cuma makan aja, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi iblis itu, dosa itu selalu seperti itu, goda. Kalau diberi kesempatan akan nyeret kita lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya bisa diterkam kalau kita tidak hati-hati, saudara. Dan sulit sekali keluar kecuali ditolong oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, ya peran yang kedua, saudara, dalam rumah tangga kita adalah Tuhan terlalu akan berusaha masuk dalam rumah tangga kita, saudara. Untuk apa? Membimbing rumah tangga kita, saudara. Untuk apa? Bawa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkenan di hatinya, sesuai dengan rencananya. Bangun rumah tangga sehingga rumah tangga yang memuliakan Tuhan, sehingga rumah tangga yang berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi sesama Tuhan, saudara. Ya kadang-kadang apa yang dikatakan dilakukan Tuhan memang tidak masuk akal, tapi firman kalau ditaati tetap mendatangkan anugerah. Bahkan kadang-kadang, saudara, sesuatu yang kelihatannya berat, nggak benar, tapi sekali lagi ya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan setiap orang yang percaya. Kita bisa lihat dalam kehidupan Maria dan Yusuf, saudara. Ya satu kali Maria didatangi ya malaikat Tuhan dan berkata, engkau wanita yang mendapat kasih karunia, engkau akan mengandung dan melahirkan Mesias, juru selamat. Maria berkata, bagaimana mungkin, aku belum bersuami, belum melakukan hubungan suami istri, mana bisa mengandung, saudara. Ya saya percaya bukan hanya itu saja, dia juga bilang apa bisa, karena dia juga bisa takut kalau nanti dia itu sedang tunangan belum menikah, tiba-tiba hamil. Lah apa bisa percaya tunangannya? Betul, saudara, nggak bisa percaya, saudara. Dan sungguh-sungguh kalau saudara perhatikan baca Alkitab, waktu dia bilang dengan Yusuf, aku meteng ya karena ya Roh Kudus. Yusuf nggak bisa percaya. Yusuf sudah mikir mau dicerai, dia ditinggalkan sekalipun sudah bertunangan, gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, tapi sekali lagi Tuhan akan nuntun. Ya, Maria tidak emosi melawan, gitu, saudara. Tetap saja berusaha jadi wanita yang baik. Malamnya Tuhan datang pada Yusuf dalam mimpi. Jangan ceraikan Maria. Dia itu tidak selingkuh. Dia itu sungguh-sungguh mengandung dari Roh Allah. Karena Tuhan punya rencana untuk kalian dipakai menjadi pasangan yang diberkati, yang melahirkan Mesias bagi dunia ini. Betul, saudara? Kalau saudara terus ya ada salah paham, ada apapun, gak masuk akal, tetap dalam Tuhan. Tuhan itu punya peran, akan nuntun. Masalah pun, salah paham pun, asal sungguh-sungguh ya bisa diselesaikan dengan baik. Yusuf juga baik setelah dapat petunjuk dari Tuhan, sekalipun lewat mimpi, dia percaya, dia taati, saudara, dan menjadi pasangan yang dipakai oleh Tuhan, yang mendapat anugerah yang sangat besar, saudara. Ya, jadi jangan terima iblis dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga. Malah jadikan Tuhan sebagai raja. Dia akan mengembalakan kita dengan baik. Yohanes 10 ayat 10. Ini kata Yesus, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini iblis. Iblis itu enggak punya hak atas kita, tapi dia ingin mencuri, saudara, mencuri damai sejahtera, mencuri kesatuan, mencuri anugerah daripada Tuhan, bahkan membunuh, membinasakan. Kalau bisa dibisanakan, dihancurkan rumah tangga itu. Ya, tapi aku datang supaya mereka memperoleh hidup, ada kehidupan dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Limpah dengan kasih setia, limpah dengan kebahagiaan, limpah dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadikan Tuhan, terimalah dia. Dia gembala yang baik, dia Allah. Tepuk tangannya lebih meriah.
Yang ketiga, saudara, yaitu peran kita sendiri manusia, saudara. Itu karena kita sendiri ribut-ribut, geger-geger, ya bisa selesai gak selesai. Seringkali karena kita manusia. Manusia itu kadang-kadang gak bisa menguasai dirinya sendiri. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, ya dalam keluargamu juga, dalam gereja juga, di tempat kerja juga, tempat studi? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya kamu mengingini sesuatu, ingin gini itu saudara, ya tetapi kamu tidak memperolehnya, enggak dituruti, saudara, ngamuk, ya lalu kamu bunuh, dikatakan gitu saudara. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, ingin seperti itu saudara. Lalu kamu bertengkar saudara, ribut saudara, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, tidak cari dari Tuhan saudara. Terus saudara ribut karena ingin ini terus saudara. Jadi banyak pertengkaran. Seringkali karena kita ingin memuaskan hati kita, keinginan kita yang harus dituruti, yang harus didapatkan saudara, memaksa satu dengan lain saudara, sehingga terus masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam pernikahan? Semakin dewasa rohani. Ya, siapa yang sudah dewasa di sini angkat tangan? Tuh, enggak ada ya saudara. Siapa yang masih bayi? Ya maksudnya rohani ya saudara, ya rohani ya. Siapa yang masih kanak-kanak rohani angkat tangan? Wah hebat loh ya, hebat loh. Ini mau angkat tangan malu-malu gini-gini. Siapa yang sudah dewasa rohani angkat tangan? Oh ya ada sedikit. Siapa yang golput ditanya apapun tetap bergegek itu angkat tangan. Cirinya gampang kok saudara, kalau Alkitab lihat ya. Ya tandanya kanak-kanak rohani itu ribut terus. Betul. Anak-anak itu kan ribut terus. Ini wah ribut. Macam-macam pokoknya saudara. Sulit untuk diatur itu sulit saudara. Gak ada ya sesuatu. Sehingga apa? Karena kanak-kanak rohani ya ribut terus ya. Termasuk rumah tangganya ribut terus. Pokok aku ingin ini. Kamu harus ikut aku. Terus saudara. Itu masih kanak-kanak rohani saudara. Dewasa itu apa? Buah roh. Itu dewasa. Tumbuhan saudara, kalau dewasa itu sudah bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh dewasa akhirnya keluarkan buah. Betul enggak? Buah roh itu apa? Ada kasih saudara. Betul? Ada kesabaran, ada lemah lembut, ada penguasaan diri, enggak mudah emosi. Betul? Ada pengampunan, bisa mengampuni saudara. Betul enggak saudara? Oh terus berbuat baik, bisa merupakan yang sudah. Itu dewasa rohani. Saudara dengan rumah tangga. Oh kapan rukonya, kapan bahagianya tergantung kanak-kanak atau dewasa. Kalau masih kanak-kanak ya ribut terus. Ya atau ya? Gampang ya. Coba yang masih ribut terus dalam rumah tangganya, uji sendiri. Sudah dewasa rohani ada buah roh atau masih terus wah marah ini, baca iri, itu di sekolah ke luar negeri, aku cuma CT saja, misalkan gitu saudara. Itu dia gini macam-macam kasih model, aku tidak. Saudara, ribut itu di situ. Saya dulu pernah ngajar ada 3 fase dalam rumah tangga. Fase pertama adalah fase bulan madu, gitu. Sejuta rasanya orang sedang jatuh cinta. Cinta pertama, cinta monyet apalagi. Wah sudah, semua kelihatan indah, semua kelihatan baik, hitam manis katanya gitu saudara. Ya pendek gesit gitu saudara. Rambutnya keriting, wah itu seperti apa ya? Gelombang lautan gitu saudara. Ya, itu enggak lama, saudara, betul tak? Itu enggak lama, saudara ngalami, yang sudah lewat ngalami, enggak lama, paling ya 1 tahun, 2 tahun atau berapa. Lalu setelah menikah, masuklah fase penyesuaian. Orang menikah itu 2 yang beda dijadikan 1, betul enggak? Untuk bisa saling menyesuaikan, laki perempuan beda tak? Untuk saling menyesuaikan, hanya orang yang dewasa yang bisa menyesuaikan satu dengan yang lain. Yang kanak-kanak enggak bisa.
dia harus seperti aku, dia harus ingin aku. Ini sudah ngomong, nggak dituruti, itu harus gitu, macam-macam saudara. Selalu gitu, itu ya fase penyesuaian. Kalau sudah bisa menyesuaikan, baru masuk fase ketiga, sudah rukun, lancar, baik. Ada masalah yang kecil-kecil, nggak sampai besar. Fase kedua itu berapa lama? Berapa lama Pak Arianto? Berapa lama Pak? Kalau Pak Arianto cepat, wong sabar. Sama Bu War itu sabar dua-dua kok ya. Berapa lama? Tergantung. Ada yang 1 tahun sudah rukun, sudah bisa saling menyesuaikan, betul? Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun nggak pernah rukun. Ya tetap ribut terus. Oh, kok gitu saudara. Ada yang 20 tahun, ada enggak? Ada 30 tahun, ada enggak? Sampai pulang ke rumah bapak masih ribut terus. Betul. Selesainya kapan? Dewasa rohani selesainya kapan? Dewasa rohani selesainya kapan? Bikin jawabnya agak ini ketoro. Masih berat kalau ngomong dewasa rohani. Selesainya kapan? Laki-laki selesainya kapan? Loh paling sulit kok laki-laki. Sekali lagi ya, ayo pria laki-laki selesainya kapan? Loh kok agak tau ya laki-laki. Sekali lagi ya, laki-laki selesainya kapan? Ayo teriaknya di depan saya. Ayo, laki-laki selesainya kapan? Selesai kapan? Apa tidak pernah selesai itu kus plus. Kapan? Kapan nih kapan? Selesainya kapan? Dewasa rohani. Betul. Karena dewasa rohani bisa lapang hati kok. Betul enggak? Bisa nerima apa adanya. Itu dewasa rohani. Ayo perempuan, selesainya kapan? Wah, perempuan ternyata lebih dewasa daripada laki-laki ya banyak. Orang wani ngomong karena masih kanak. Betul saudara, dewasa rohani. Yang kedua, belajar menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Lalu berusaha diselesaikan. Berusaha dengan apa? Bijaksana. Dengan apa? Bijaksana. Jangan bijak sini. Bijaksana. Jangan bijak sini. Inginnya, menurut aku gini-gini saudara. Jangan, dengan baiklah. Ya dibicarakan baik-baik. Penyebabnya apa atau kok sampai ribut. Berusaha. Minta tolong Tuhan. Berdoa. Minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan tolong. Dan akhirnya bisa selesai dengan baik. Amin saudara. Nah sekarang yang ketiga. 2 pemicu drama keluarga yang paling sering terjadi. Kenapa ribut? Kenapa geger? Yang pertama karena saudara terus ada tuntutan, saling menuntut saudara. Terus saudara saling menuntut, apalagi kalau ya istri, suamiku itu kok enggak mesra gitu loh. Istri kadang-kadang gini gitu. Kok cuek sepertinya aku, enggak diperhatikan, nuntut diperhatikan gitu loh. Seperti suaminya orang lain. Ada yang gitu tuh saudara, betul enggak? Tapi suami kadang-kadang nuntut istri. Istri itu gimana? Ya apalagi pakai ayat sekalian. Istri harus tunduk gitu saudara. Jadi banyak. Saudara perhatikan, semua perselisihan ya di keluarga, di tempat kerja, ya di gereja, semua biasanya karena saling menuntut itu yang sering kali jadi masalah. Saudara, selama terus saudara saling menuntut, saudara nggak pernah bisa selesai. Kita harus menyadari kalau itu tidak disudahi, masalah rumah tangga, drama keluarga yang menderita tidak bisa diselesaikan. Kita harus bisa saudara mulai menyadari bukan saling menuntut saudara, tapi saling melengkapi. Saya di live streaming ngajar sudah 2 kali. Yang pertama saudara ya temanya salah satu dulu ya saudara ya. Jangan menuntut kesempurnaan tapi pengertian saudara. Kenapa? Tidak ada yang sempurna saudara. Ya tidak ada yang sempurna.
Saya tadi dapat ide, saudara. Pagi-pagi nulis, lalu saya cepat minta dibuatkan PowerPoint-nya. Jadi saudara jam 6, untung kemarin saya belum dapat ide. Ada orang saudara dalam pernikahannya ribut terus. Wah, ingin ganti saja suamiku seperti ini, istriku ribut. Cari pasangan yang bagus, bisa cocok, sempurna seperti ingin saya gitu saudara. Lalu kebetulan kotanya sedang ini kan modern toh saudara. Ada semua pakai robot, pakai macam-macam dah. Ada mall jodoh gitu saudara. Ya 7 lantai semilih saudara. Luar biasa sekali saudara. Lah itu lihat super mall jodoh. Masuklah dia ke sana saudara. Cari saudara yang bagus, yang sempurna. Keluarkan lantai 1 saudara. Ada tulisannya, ditulis itu. Ditulis di lantai 1 tulisannya macam-macam. Sifat baik ya dan tanggung jawab. Wah, luar biasa. Ini aku minta. Dia itu orangnya baik, mau ngalah. Dia itu tanggung jawab dengan tugasnya. Senang. Tapi ini kan 7 lantai. Saya mau lihat dulu lantai kedua. Siapa tahu ada yang lebih baik saudara. Masuk lantai kedua saudara. Ditambahi selain. Jadi ini tambah ya saudara. Selain sifat baik, tanggung jawab, tambah lagi beriman kepada Tuhan. Wah ini saudara. Kalau beda iman gimana? Kalau nggak percaya dengan Tuhan Yesus gimana? Jos. Lantai ketiga, saya ingin lebih lagi pendidikan tinggi, bukan pendidikan rendah loh saudara. Masih hebat, ayo mau enggak pasangan seperti itu? Tanggung jawab, ya sifatnya baik, beriman pada Tuhan, pendidikan tinggi. Tapi dia masih cari lagi. Yang keempat, penampilannya menarik. Ya itu sudah itu sulapnya. Tapi kalau jelek kayak nanti jalan bersama ngisini mungkin kan. Ini penampilannya juga menarik. Lalu yang kelima apa? Punya rumah, usaha, maju. Loh siapa ndak mau? Wes ape atine sugih duwite. Tapi dia tetap cari lagi. Ya tambah lagi. Masih bujangan, belum nikah, belum. Wah, masih kurang. Nah, saudara masih kurang dah ini. Masih lantai 7. Tulisannya ini, Anda adalah orang yang ke 100.456.78 dari orang-orang yang tamak, yang tidak sempurna tapi menuntut sempurna. Dianya sendiri tidak sempurna kok, tapi nuntut harus sempurna. Cari yang sempurna. Nggak pernah dapat tulisan seperti ini loh. Ya, kalau sudah menikah, kalau belum menikah doalah, minta Tuhan yang terbaik dari Tuhan, yang baik ya saudara. Kalau sudah menikah ya wis itu, ojo bingung ganti-ganti terus. Ya enggak? Sebelum menikah milih doa dengan Tuhan. Tapi kalau mau sempurna ya enggak pernah nikah saudara, betul? Kan enggak ada saudara. Pokok saudara merasa ini dari Tuhan yang terbaik untuk saya, itu saudara. Kalau sudah menikah itu beda. Belum menikah, dia saudara cinta orang seperti ini, nikah. Kalau sudah menikah, jangan karena aku cinta maka aku menikah, dirubah. Karena aku nikahi dia, aku harus cinta dia. Dibalik saudara. Loh betul, kadang-kadang cinta bisa luntur loh, betul nggak? Tapi tetap harus cinta. Minta kasih yang dari Tuhan, minta cinta yang daripada Tuhan, bisa mencintai dia langgeng. Lalu yang kedua adalah apa? Ya, jadi yang kedua adalah apa ya? Perbedaan yang saling melengkapi. Tuhan ciptakan nggak sempurna juga beda. Adam dan Hawa itu beda, betul saudara. Tapi saling melengkapi. Tadi tidak nuntut dan kadang-kadang itu beda, saudara. Semua laki dan perempuan sama atau beda? Beda, pakaiannya beda, cara penyelesaiannya beda. Betul nggak saudara? Sifatnya laki sama laki bisa beda, perempuan beda, semua beda. Orang kembar pun bisa beda. Ini satu saja ya, tak ulang-ulang, jangan bosan ya saudara ya. Karena saya lihat ini penting saudara. Ada kelebihan dan kekurangan laki maupun wanita. Kalau laki-laki ini rahasia untuk perempuan ya, dengarkan ya. Laki-laki itu kekuatan dan kelemahannya itu di perut. Pokok kalau jam makan
sudah terlambat. Yang ribut lakinya atau perempuannya? Nyatanya loh. Kalau jam makan, ini belum makan, yang ribut yang suami atau istri? Oh, ini langsung tunjuk dia Pak, ini suami ribut. Pokok jam makan belum makan ribut. Suami itu di situ saudara. Istri tahu gitu, ya melengkapi, jangan terlambat, berusaha kecuali memang ada sesuatu yang nggak bisa, betul nggak? Saling melengkapi. Ingat ya istri apa? Suamimu kekuatan lemahnya apa? Perut. Istri, suami kekuatan apa? Perut. Maka jangan terlambat. Itu salah satu lah saudara ya. Banyak. Tapi perempuan apa? Kuatnya apa? Lemahnya apa? Tadi kalau istri ya maklum, suamiku belum makan marah. Lah itu laki-laki kok. Ya enggak, memang gitu. Laki-laki istri juga sama. Ya memang perempuan tuh gini kok. Dia pasti ingin cerita. Kalau ketemu suaminya misalnya nggak kerja, suaminya kerja pulang mau cerita itu tadi gini. Ini di dalam itu banyak yang mau cerita, nggak bisa cerita, bisa stres. Loh betul, mau cerita. Suami harus tahu kalau istrinya mau cerita, jangan sudah nggak usah muter-muter, to the point saja. Itu wanita, nggak seperti pria. Kasih saja, saya biasa ngomong santelan panci itu, dikasihkan saja sudah. Isi ngomong terus sampai selego dewi. Ya atau ya? Ya atau ya? Jangan menuntut kesempurnaan. Dua beda saling melengkapi. Satu lagi. Ya, saya ada waktu, tidak apa-apa ya. Satu lagi. Jadi ceritanya ada seorang suami. Dia jengkel sekali dengan istrinya. Dia ngomong seringkali yang merasa istrinya itu tidak nanggapi. Lalu dia ke dokter. Istri saya itu kalau saya ngomong itu diem terus. Kelihatannya tuli itu istri saya. Katanya gitu. Saya ngomong dibiarin saja. Dokter coba kasih obat supaya ini loh. Nggak tuli istri saya gitu. Dokternya tanya. Kalau ngomong jarak berapa meter istrimu itu diem nggak dengar. Wah, ya enggak dihitung. Apa bedanya dokter? Ya beda. 4 meter baru enggak dengar dengan 2 meter itu beda toh. Makin dekat kan makin dengar. Diukur berapa meter dia enggak dengar. Obatnya beda. Kadarnya beda. Oh gitu ya dokter. Pulang dia. Tak coba istriku itu budeknya berapa meter gitu ya. Setelah pulang 4 meter dia tanya. Istrinya sedang masak. Masak apa? Diam. 4 meter enggak dengar dia. 3 meter maju. Istri masak apa? Tetap diem tuh saudara. Wah ini agak berat kelihatan. 2 meter saudara. Istri agak keras gitu. Masak apa? Tetap diem tuh. Wah ini memang sudah berat. Maka kalau aku jak bicara diem terus. 1 meter dia lebih keras. Istri masak apa? Saudara tahu enggak? Apa? Istrinya noleh. Apa? Gudeg. Dari tadi sudah aku kasih tahu masak gudeg. Kedudek. 3 kali aku sudah ngomong masaknya gudeg. Dasar budeg. Ternyata yang budeg suaminya. Sudah dijawab dia yang tidak dengar saudara. Ayo saling melengkapi. Di gereja tadi diumumkan bulan Juli bulan pelayanan. Ayo saudara, jangan banyak nuntut, malah bantulah pekerjaan Tuhan. Semua melayani. Kemarin di Miracle Net saya senang, wah luar biasa sekali. Ya ada orang cerita baru 2 bulan saudara. Dia merasa sangat diberkati sekali. Lalu komitmen, saya Miracle Net pasti selalu datang. Juga Pondok Daud. Malah saya ingin mau melayan Pondok Daud saudara. Baru 2 bulan. Ayo saudara mulai melangkah. Amin. Melengkapi. Yang terakhir saudara. Terlalu defensif. Defensif itu gini. Gak mau dianggap salah. Pokok merasa benar. Kalau sampai dia dianggap salah dia tidak mau. Nggak mau dianggap salah, nggak mau dikatakan salah. Ada enggak yang seperti itu saudara? Selalu pokoknya benar.
jadi suami ya bener terus, pokoknya suami bener. Aku sudah lakukan yang bener. Istri ya pokoknya aku udah bener, aku gini bener, yang salah ya kamu. Pokok nggak pernah mau dianggap salah, saudara. Sehingga ya terus masalahnya nggak pernah selesai, nggak pernah selesai, nggak pernah selesai. Kenapa? Tetap salah, nggak salah, pokok nggak mau dianggap salah, saudara. Nggak mau koreksi diri dulu, pokok bener, pokok bener, pokok bener. Sehingga komunikasinya nggak bisa selesai. Betul saudara? Itu buat nggak pernah selesai juga. Saya ajak saudara buka hati lagi. Ada nggak saudara jadi seperti itu? Pokok setiap kali pasanganmu ngomong apapun, pokok saudara nggak mau dikritik, ngomong itu pokok bener, kamu bener sudah bener. Pokok nggak pernah mau. Saudara, itu nggak pernah selesai. Loh betul, kita harus belajar. Kadang-kadang banyak benar sekali. Orang ngomong, pasangan ngomong, betul nggak? Apalagi pasangan orang lain kadang-kadang kan nggak berani ngomong malahan, betul nggak saudara? Yang paling berani ngomong kan pasangannya atau saudara? Ya kadang-kadang diterima. Memang kadang-kadang nggak enak saudara. Saya dulu gitu, mulai belajar khotbah saudara, istri saya jadi hakimnya gitu saudara. Suka ngoreksi seperti putih gitu saudara. Kalau pulang dia ngomong, tadi kok khotbah gini, saya bisa marah saudara. Kamu itu bisa ngomong, coba kamu yang khotbah. Gampang ngomongnya seperti orang lihat sepak bola. Iso bodoh itu kipernya, gitu saja kalau luput. Itu bodoh itu, marah. Apa? Pemain sepak bola hebat-hebat namanya apa? Ronaldo bodoh itu kok gitu aja enggak bisa. Padahal coba kamu yang di situ. Nyekel balai orang jenggot. Tapi lama-lama saya nyadari, baik, terima saja, renungkan. Kalau baik diikuti, betul nggak? Kecuali dia ngomong nggak baik ya sudah, kita pokok diterima, lapang dulu, diterima dulu. Bahkan kalau kita salah, berani minta maaf. Berani apa? Berani minta maaf, saudara. Karena minta maaf itu banyak sekali menyelesaikan masalah. Dengar ya. Minta maaf itu banyak sekali menyelesaikan masalah. Kalau bertengkar, apalagi merasa salah. Kalau enggak ngerti, pokok dianggap salah. Saudara, orang kalau bertengkar, saudara perlu minta maaf enggak? Perlu. Kenapa? Kenapa? Biar selesai. Ya, tapi saudara enggak merasa salah. Ya, nggak tahu salah nggak salah, perlu nggak minta maaf? Oh hebat loh ini, keluarga lainnya hebat loh, hebat ya. Sok minta maaf nggak? Sering lah, sering. Istri sehingga dadang belum tentu. Saudara dengar yang namanya orang bertengkar, ya biasanya ya saudara, sedikit banyak tetap ada salahnya setiap orang. Contohnya ya Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mendahului, memaafkan. Lah, saudara enggak memaafkan ya sudah ya, ikut salah toh, ikut ribut toh, ikut bertengkar toh. Betul enggak? Ya toh? Jadi enggak ada salahnya minta maaf. Ya, tolong kalau aku ada salahnya apa dikasih tahu, pokok minta maaf itu meredam kemarahan. Itu menyelesaikan masalah. Saudara ingat enggak? Di Alkitab pada seorang suami namanya Nabal, sifatnya bebal gitu saudara. Daud sudah nolong banyak, waktu butuh satu diejek dia. Daud emosi, sudah kerahkan pasukannya, bantai semua. Keluarganya itu Nabal kurang ajar, emosi. Bersyukur ada istrinya yang bijak, wanita bijak. Dia cepat-cepat ya ambil semua yang dibutuhkan Daud, bahkan lebih. Ya langsung ngajak datang, merendahkan diri, minta maaf. Ya suamiku ya seperti itu, aku minta maaf, merendahkan diri. Daud itu emosi seperti itu, redam, menyelamatkan seluruh keluarga. Kenapa? Minta maaf. Abel bisa aja, aku enggak salah, itu kan suamiku bukan aku. Bisa toh? Betul enggak? Memang suamiku itu ndablek kok. Ya bisa aja toh saudara. Kok aku sing suruh minta maaf. Tapi dengar,
minta maaf, menyelesaikan. Banyak hal. Esau dan Yakub, betul nggak? Yakub datang, Yakub mendahului, minta maaf, selesai. Betul, selesai. Pak Tek di mana ya hilang ya? Kalau bertengkar itu dengan Pak Tek itu selalu cikim benar atau kadang-kadang ya salah? Minta maaf enggak kamu dengan Pak Tek? Kadang-kadang. Jangan kadang-kadang, saudara. Saya dan istri saya itu sangat beda. Kalau saya nggak pernah minta maaf, masalah nggak pernah selesai. Pendetone padu terus di rumahnya. Jadi saya juga berusaha, saya mendahului minta maaf, baru nanti lama-lama cepat selesai. Loh, betul, sekarang diterapkan keluargamu masing-masing ya. Sampai sekarang ya, sebelum saudara minta maaf kadang-kadang nggak pernah selesai. Sekalipun saudara tidak merasa aku salah apa apa. Tapi sekali lagi orang bertengkar, kecuali kita yang dipukul cok nggak apa-apa ya. Bertengkar itu sama-sama atau saudara, betul nggak? Pasti sedikit banyak juga ada salahnya. Salahnya tadi tidak mendahului misalnya gitu. Minta maaf itu contoh saja. Jadi saudara belajar, jangan terus saudara ya merasa benar sendiri. Ada waktunya minta maaf. Betul saudara, apalagi pada Tuhan. Kalau jatuh dalam dosa, segera bertobat. Ini perjamuan kudus, sediakan pengampunan, keselamatan. Saudara yang belum pernah terima pengampunan, keselamatan, hari ini ambil keputusan. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Terima pengampunan, terima keselamatan. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Kalau nanti meninggal, pulang ke rumah Bapa, ke surga. Sudah dapat pengampunan. Di tempat kita masing-masing juga sama, saudara. Ya, ayat Roma 12:18. Roma 12:18, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu. Sedapat-dapatnya, artinya diusahakan sungguh-sungguh. Kalau hal itu tergantung daripadamu, tinggal engkau hiduplah dalam damai dengan semua orang. Artinya gini, tergantung kau. Kalau engkau mau dahului, minta maaf, selesai. Lakukan. Jangan keras hati. Pesan Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau saudara sedang ada ribut keluarga. Kalau itu sebetulnya kau bisa lakukan sesuatu. Kau mau rendahkan hati saudara. Nyelondoi. Betul toh? Minta maaf. Kemungkinan besar selesai. Cepat atau lambat kalau saudara lakukan selesai. Kalau itu tergantung kau. Lakukan. Artinya, kalau saudara sadar ada drama keluarga yang gak pernah selesai. Saudara dengar firman seperti ini. Dengar, pulang. Cari. Saudara dahului. Minta maaf. Gak sulit kok saudara, betul gak? Memaafkan dan minta maaf itu gampang mana? Kalau merasa gak salah loh ya. Itu lebih sulit minta maaf. Rasa salah kok gini-gini. Kan gitu saudara. Lebih mudah maafkan. Tapi sekali lagi nggak ada yang benar. Kita bertengkar, manusia itu sedikit banyak bisa salah. Dan ayat yang terakhir, kalau itu tergantung kau. Ayo selesaikan. Orang tua boleh minta maaf dengan anak? Harus kalau memang untuk hubungan. Anak apalagi dengan orang tua. Lebih-lebih lagi. Suami istri, persaudaraan. Selesaikan sudah. Bulan ini akan menjadi bulan kemuliaan. Bulan ini akan bulan kasih karunia. Bulan ini akan menjadi bulan anugerah. Semua bangkit berdiri. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Bawa keluarga saudara pada Tuhan. Gandeng keluarga saudara. Saudara yang datang bersama keluarga, gandeng keluarga saudara. Saudara rindu kerukunan. Saudara rindu kebahagiaan. Saudara rindu kesatuan. Gandeng keluarga saudara. Bawa di hadapan Tuhan. Yang saudara datang sendiri, tak bersama keluarga. Gandeng dalam doa saudara.
Gandeng dalam imajinasi saudara, keluarga saudara. Gandeng dengan iman saudara. Dalam doa saudara, gandeng saudara. Apalagi kalau saat ini saudara datang bersama keluarga, ada masalah di tempat ini saat ini juga minta maaf saudara. Sekali lagi kalau saudara sedang ada masalah, ada ganjalan belum diselesaikan antara pasangan suami istri, orang tua anak, persaudaraan, sedang ada problem, saudara belum selesai, galui saudara, minta maaf saudara, selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan akan suka, Tuhan akan senang, Tuhan akan berkati saudara. Enggak akan dipakai membawa damai bagi keluargamu, enggak akan dipakai bawa keselamatan bagi keluargamu saudara. Jangan ditunda di hadapan Tuhan. Saudara minta maaf dan saling memaafkan, saling mengampuni. Dalam hadirat Tuhan, rumah tangga dipulihkan, hatimu dipulihkan, kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Ku bahagia jadi keluarga. Terus pujikan ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Bawa keluarga saudara dalam doa, bawa keluarga saudara dengan kasih, bawa keluarga saudara dengan tulus saudara. Tuhan ingin pakai kita, Tuhan ingin pakai saudara dan saya semua saudara, menjadi berkat, menjadi terang, dimulai dari keluarga, di tempat kerja, dalam gereja. Tuhan, kami bawa setiap doa di hadapan Engkau. Saat ini Kau lihat keluarga-keluarga yang digandeng. Tuhan, hati yang keras Kau lembutkan Tuhan, hati yang cemar Engkau tahirkan Tuhan, hati yang luka Kau sembuhkan Tuhan, hati yang penuh dengan kepahitan Kau jamah, berikan anggur yang manis. Ada cinta, ada kasih, ada pengampunan. Oh, yang kanak-kanak, beri kedewasaan rohani, beri buah roh Tuhan, biar bertumbuh dan mulai punya buah roh yang bisa mengampuni, yang bisa mengasihi, yang bisa mendalui, minta maaf, yang bisa memaafkan satu dengan yang lain, yang bisa menggandeng satu dengan yang lain. Urapi Tuhan, pemulihan-Mu datang, pengampunan datang, kasih karunia datang Tuhan. Jadi pulihkan rumah tangga, pulihkan rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah rumah tangga yang saat ini hadir, yang saat ini sedang didoakan, sekalipun mereka tidak hadir, Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Pemulihan terjadi, kasih karunia terjadi Tuhan, anugerah-Mu dinyatakan. Oralah pasakaralah, sembuhkan hati, sembuhkan tubuh yang sakit juga Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Pintu neraka didobrak, buka jalan Tuhan. Pintu surga dibukakan, pintu anugerah dibukakan Tuhan. Roh pengampunan datang, roh kesatuan datang, roh salah paham dihancurkan, dilenyapkan, roh sakit hati, kecewa, pahit hati dihancurkan, dilenyapkan. Jamah Tuhan, jamah. Ada pemulihan, ada kasih setia. Setiap doa kami bawa di hadapan-Mu. Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa, bahkan lebih daripada yang bisa kami minta Tuhan. Hari ini, saat ini, sungguh-sungguh sedang terjadi pemulihan yang daripada Tuhan. Ikat dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih ilahi daripada Tuhan. Sejak saat ini, keluarga bergandengan tangan, keluarga bersatu, ibadah bersama, melayani bersama, diberkati jadi berkat bersama dalam kesatuan Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bisa sukses berhasil bangun rumah tangga hanya karena punya Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu biar menjadi raja dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Engkau yang kami turuti, firman-Mu yang benar, dan terus Tuhan tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.
keluargaku diberkati. Lebih dahsyat, keluargaku diberkati. Haleluya. Kami keluarga Allah. Pujikan ini dengan yakin. Pujikan dia dengan iman. Dan bahagia. Amin. Sebab memiliki Yesus. Bukan karena kita baik, dan juru tapi karena memiliki Tuhan yang terus menuntun dan menyelamatkan. Sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah. Gereja kita juga keluarga Allah. Bangun kasih di dalam gereja juga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara yang baru pertama kali hadir, saudara selesai turun ke bawah, ada welcome room. Saudara ke sana, masih ada yang ingin diberikan saudara. Saudara bisa tanya apapun yang saudara ingin tahu tentang gereja kita, dan juga bisa minta didoakan. Selesai kebaktian, ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdiri di sini. Semua jemaat yang butuh konseling didoakan juga bisa maju juga untuk dilayani. Ya, kita akan tutup dalam doa, tapi saudara yang saudara merasa pulang akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, pulang akan minta maaf, saya akan doa, setelah itu doa penutup. Ya, semua tutup mata, saudara angkat tangan, angkat tangan. Mulai sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Firman-Mu jadi pewahyuan, pembukaan bagi setiap kami, terang bagi setiap kami. Tuhan, beri kami yang bisa mengerti firman-Mu, beri ketaatan, beri kesetiaan. Hamba-Mu doakan firman-Mu akan menyertai kami, khususnya mereka yang pulang mau menyelesaikan dengan baik. Berani Tuhan menerima apa adanya keluarganya, berani Tuhan mengampuni, berani Tuhan mengasihi, Tuhan bahkan berani minta maaf, mendalui minta maaf untuk menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri pengurapan, Tuhan beri penyertaan, Tuhan beri pertolongan sehingga selesai dengan baik. Karena kuasa Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, setiap rumah tangga diselesaikan masalahnya, dan sungguh-sungguh menjadi indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Kau yang berkati keluarga. Engkau sedang bersabda, Engkau akan melakukan firman-Mu. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Akan terjadi, akan terjadi. Rumah tangga dipulihkan, rumah tangga diberkati. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara semuanya. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati sungguh-sungguh keluargamu. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Diberkati pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama.